Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmaniar dalam acara Teman Berbuka Makin Berkah dengan Islam Kafah. Allahu Akbar. Oh, Alhamdulillah kita masih berada dalam momentum Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Semoga di momentum ini kita jadikan sebagai momentum kebersamaan untuk menuju Islam Kafah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selama 30 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa yang ada di rumah dengan menyajikan berbagai macam insight inspiratif yang dimana hari ini kita akan membahas terkait solusi binge watching bagi remaja agar Ramadan tidak sia-sia. Dan di studio kali ini telah hadir bersama kita Kak Herwinda. Assalamualaikum Kak Herwinda. waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, bagaimana kabar Ramadannya di hari kelima Kak? Alhamdulillah lancar dengan berbagai iklan yang ada Ya, ya. iklan-iklan sirup ya. Iklan sirup ya, benar benar. Baik, Masya Allah. Nah, seperti yang sudah saya spill tadi di awal, Kak, hari Mhm. ini itu kita akan membahas terkait binge watching. Binge watching yang kayak dalam sekali kayaknya bahasa Kailinya ya. Iya Jadi saya benar. butuh Kak Winda tolong untuk memberikan sedikit gambaran terkait binge watching ini. Apa Iya. sebenarnya, Kak? Oke, binge watching ya. Ya, Kak. Sebenarnya secara bahasa, binge itu sesuatu yang berlebihan. Ya. Kalau sedangkan watching itu kan menonton ya. Ih, Jadi bisa diartikan binge watching itu adalah menonton yang berlebihan hmm. atau lebih viralnya lagi istilahnya itu nonton Oh maraton. ya. Oke, jadi sebenarnya binge watching ini sudah lama ya Mhm. dikenalkan oleh salah satu layanan video on demand Ya. yaitu Netflix. Mhm. Siapa sih yang nggak tahu Netflix ya Ya, hari aduh. ini? Pasti orang itu tahu lah, Mhm. terutama para kaula muda atau bahkan ibu-ibu juga ya Mhm. sudah tahu, Netflix gitu. Jadi ini dianggap sebagai sesuatu angin segar gitu bagi orang-orang yang bosan dengan rutinitas harian. Iya. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang, apa ya, sesuatu yang menghibur gitu Mhm. kan, dianggap sebagai sesuatu yang menghibur. Mereka bisa tahan nonton gitu sampai Mhm. berepisode-episode, berjam-jam Berjam-jam. di depan TV gitu. Jadi itulah fenomena, binge Binge watching kurang watching, lebih baik. seperti Ya, itu. ternyata binge watching ini banyak sekali peminatnya ya, Ya dari benar, remaja dan ibu-ibunya juga. ibu-ibunya juga. Dan kemudian dipermudah dengan hadirnya aplikasi-aplikasi seperti Netflix, kemudian sekarang itu semakin banyak, Kak, Iya, aplikasi seperti itu. Nah, melihat fenomena binge watching sendiri, apa dampaknya bagi kita yang mungkin kayak secara terus-menerus melakukan itu? oke, kita bahas secara kesehatan dulu mungkin ya. Ya, Kalau secara kesehatan itu tadi yang seperti saya katakan nonton berjam-jam, berepisode itu biasa satu episode mungkin paling pendek 43 menit oh ya. ya, Itu kalau mhm, sampai 6 bahkan ada yang 12 episode 16, nonton iya maraton ya, gitu dari pagi sampai malam. Namanya alat elektronik ya, kalau kemudian kita terpapar itu berjam-jam, mhm, paling dekat itu kena pasti mata kita, itu pertama ya. Jadi dampaknya itu ada secara fisik, juga ada secara mental. mhm, Secara fisik tadi mata kita, terus, namanya orang nonton berjam-jam pasti itu pola tidur itu tidak teratur. iya, Orang kalau pola tidurnya tidak teratur itu kadang, kondisi kejiwaannya juga mhm itu mhm, sedang tidak baik-baik saja. Nah secara, mental juga ternyata binge watching itu bisa disamakan dengan narkoba. oh, Ya, mengakibatkan kecanduan karena, eee, dengan kemudian menonton dalam jangka waktu yang lama gitu mhm, atau kemudian menonton sesuatu yang kita gemari, ternyata otak kita itu akhirnya memproduksi suatu zat kimia yang namanya dopamin. oh ya, Nah, ketika orang itu melepaskan mhm, dopamin gitu ya, itu ada kebahagiaan atau kepuasan tersendiri di dalam diri dia gitu iya, sebagaimana efek dari narkoba itu sendiri gitu. Jadi bisa ke kecanduan, candu ya, bahkan bisa depresi. Karena orang yang kemudian sudah, apa ya, kebanyakan berinteraksinya itu dengan dunia maya gitu kan, sampai berjam-jam, otomatis sosialisasinya dengan orang itu kurang. Nah, sementara manusia itu kan makhluk sosial ya gitu, iya, dia butuh berinteraksi gitu dengan manusia, jadi bisa sampai ke depresi gitu. mmm, Lebih parahnya obesitas juga oh bisa iya, gitu ya, heeh, karena kan nggak gerak ya, berdiam diri, berdiam diri nggak gerak, belum lagi dengan ngemil, ya, cemilan-cemilan yang ada benar gitu sekali, kan.
Nah, Kemudian kalau sudah obesitas bisa ke jantung, bisa stroke, jadi banyaklah mmm, dampaknya itu baru dari segi kesehatan, kurang lebih wah, seperti itu. luar biasa. Mulai dari dampak secara fisik, kemudian Fisik, mental, dan mental, juga kita betul. jadi orang yang Ya individualis ya. individualis, ya Masya benar. Allah, luar biasa sekali binge watching ini, Kak. Heeh, Nah, melihat, ini tadi kayak banyak sekali ternyata dampaknya iya, gitu. Kalau alat elektronik saja itu terbatas, apalagi kita sebagai manusia, pasti juga butuh iya, istirahat, benar tidak benar. mungkin melakukan itu. Nah, bagaimana Islam dalam memandang fenomena binge watching ini, Kak? Oke, dalam pandangan Islam Ya, ya, kalau bagi seorang muslim, waktu seorang muslim itu adalah waktu yang sangat berharga, mmm, gitu ya, waktu yang iya, sangat berharga, di mana seorang muslim itu ketika dia diciptakan gitu ya, dia ada di dunia, itu bukan tanpa tujuan atau kemudian, ada begitu saja tanpa kemudian perancangan kenapa manusia itu, diciptakan. diciptakan. Dan kita itu sebagai seorang muslim kita perlu tahu, sebenarnya kita itu diciptakan untuk apa. Nah, jawabannya kan kita diciptakan untuk apa, Kak Rahma? Untuk beribadah. Ya benar, untuk ibadah. Maka sebenarnya kalau kita memahami ketika kita itu diciptakan untuk Ya, beribadah, maka apapun yang kita pilih itu harusnya sesuai dengan apa, tujuan tujuan hidup kita, baik, prioritas kita itu sesuai dengan tujuan hidup kita. Kalau kemudian hal-hal yang wajib, maka kita harus laksanakan sebaik-baiknya. Kalau misalnya hal-hal yang sunnah, maka kita harus perbanyak gitu ya, mhm, kayak, sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud gitu kan. mhm, Hal-hal yang sunnah lainnya harus kita kemudian perbanyak. benar, Nah, yang jadi pembahasan itu kalau hal mubah gitu ya, mhm, karena orang selalu berdalih bahwa menonton itu adalah hal mubah. iya, Padahal kemubahan itu harusnya sesuatu yang dipilih mhm, dalam arti mana sih hal mubah yang mendatangkan ridho Allah, yang mendatangkan manfaat, dan mana justru hal mubah itu yang membawa mudarat yang harus kemudian dijauhi. Jadi bukan berdalih atas dasar mubah, semaunya, kan mhm, mubah, nggak mhm, dosa gitu iya kan. iya Tapi iya, seorang muslim itu punya tujuan hidup yang dia nggak boleh gitu menyia-nyiakan waktu mhm, hidupnya hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan dampak kesehatan saja yang seperti kita sampaikan tadi ya gitu, banyak gitu. baik, Nah, terus kalau kita melihat ya bagaimana kemudian fenomena binge watching ini cukup merebak gitu di kalangan generasi dan juga orang mhm tua ya mhm, dan juga ibu-ibu, emak-emak, ya, ibu-ibu, itu kan sebenarnya lahir daripada gaya hidup nah, apa sekuler. Sekuler, Kak Rama? sekuler itu mungkin kita hanya membawa Islam itu dalam sholat, dalam beribadah, ritual Iya gitu, iya Kak. iya, Tapi di kehidupannya kita tidak heeh, memakai Islam, mhm, gitu kan? iya secara garis besar Ya, memisahkan diri daripada kehidupan kehidupan, gitu ya. Masya Allah. Jadi menganggap bahwa aktivitas hidup itu ya nggak ada urusannya gitu sama agama dan lain Iya, sebagainya. Makanya kenapa orang dia berbuat itu semaunya dengan bebas gitu. Bahkan tanpa disadari kalau saya itu cukup ngeri itu membayangkan bagaimana para pemuda itu tidak sadar bahwa mereka itu sedang dijajah. Jadi oh iya, fenomena binge watching itu mhm, bukan hanya fenomena yang kayak hal biasa, mhm, ternyata itu merupakan grand design oh iya, dari Masya Allah, barat, yang memang tujuannya itu ya untuk merusak generasi dengan cara mereka itu dilalaikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi merupakan grand design dan kita itu dijajah untuk kemudian pemudanya itu menjadi pemuda yang tidak oh, produktif, mhm, lemah secara akal, pemikiran, bahkan kalau kita bahas itu kalau terpapar elektronik, anak-anak ya kadang yang banyak terpapar elektronik itu kan bisa speech delay ya, iya, keterlambatan bicara. Ternyata orang dewasa juga ketika banyak terpapar, alat elektronik secara terus-menerus, terlebih konten yang mhm, ditonton itu bukan sesuatu yang bermanfaat, itu akan membuat dia, mengalami masalah komunikasi. Dia memiliki keterbatasan, bahasa gitu dan juga bisa ya ke tadi itu dibuat seperti itu, gitu. saking segitunya ya, maksudnya Segitunya. kita kita yang tidak sadar gitu Iya, pemirsa sekalian. segitu seriusnya gitu mereka Mhm, untuk kemudian merusak generasi muslim. mhm. Oke. Baik, eee, kalau dari pembahasannya Kakak ini, apakah memang aktivitas-aktivitas seperti menonton atau hiburan-hiburan yang lainnya itu, apakah Islam ini dia melarang hal seperti itu, Kak? Oke, mungkin pertanyaan Mungkin ini ini pertanyaan bagian teman-teman yang ada di rumah juga. oh iya betul ya, bagian daripada keresahan, terus kalau nggak boleh Iya, nonton
Kita kan nggak ada ngapain? happy-nya gitu Iya ya, iya. mungkin kehidupan kok tegang banget gitu Mhm. kalau nggak ada hiburan. Jadi perlu kita bahas ya memang bagaimana kemudian Islam itu memandang, apa namanya, hiburan. Hiburan itu seperti apa. Jadi kalau mengutip ya, berdasarkan apa yang kemudian dikaji oleh Kiai Haji Sidik Al-Jawi, Iya. itu dikatakan bahwa hiburan di dalam Islam itu diperbolehkan. Mmm. Selama memenuhi 3 syarat kurang lebih. Jadi boleh, tapi tetap ada syaratnya. Mhm. Nah, kenapa sih boleh tapi bersyarat kok ribet banget gitu ya? Itu kita kembalikan ke sini sih sebenarnya. Kalau dianggap itu sebagai sesuatu yang ribet, itu kita kembalikan Islam itu agama fitrah, Mmm. gitu kan. Iya. Agama fitrah yang ajarannya itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka sebenarnya Allah itu paling tahu kalau manusia itu mau mudah bosan Mhm. dan mudah jenuh Iya. gitu ya. Makanya Islam juga memberikan aturan gitu terkait hiburan itu seperti apa. Maka yang pertama, syarat hiburan di dalam Islam itu yang pertama adalah secara syariat itu dibolehkan, ya, baik secara zat atau aktivitasnya. Kalau secara zat itu kayak narkoba dan miras gitu Oh, ya, iya iya. itu secara zatnya itu kan jelas Iya, haram. haram. Nah, orang kan banyak ya ketika kemudian dia penat, kemudian ketika dia stres, banyak beban kehidupan, larinya kadang ke miras, Mhm. larinya ke narkoba hanya untuk mencari secercah kebahagiaan yang sebenarnya Semu. semu, Iya. gitu kan, yang sebenarnya semu itu secara zat. Kemudian secara aktivitas, banyak orang yang ketika stres kemudian hiburannya itu pergi ke tempat perjudian atau kemudian melakukan prostitusi Iya. gitu, atau kemudian yang hari ini juga secara aktivitas bagaimana yang lagi viral ya, kalau ada kontes-kontes anak laki-laki yang bergaya seperti Oh, iya, perempuan, mhm. ya benar itu dianggap sebagai sesuatu Yang hiburan, apalagi sekarang hal-hal yang seperti itu lebih mudah untuk untuk kemudian viral, viral, ya, Kak. Mhm. lebih mudah untuk kemudian viral, itu kan melanggar gitu kan, itu tidak kemudian sesuai dengan syariat. Jadi itu yang pertama. Yang pertama dibenarkan secara syariat hiburan itu. Kemudian yang kedua, tidak melalaikan daripada kewajiban. Nah, ini yang sering gitu kan. Yang pertama misalnya tidak membuat dia meninggalkan sholat, Mhm. gitu ya. Hiburan itu tidak membuat dia meninggalkan sholat. Atau kita mau bahas soal konser Blackpink ya, Ya, yang yang baru-baru ini, mungkin sangat pemirsa pasti juga iya tahu dong. yang viral ya gitu Iya. kan. Bagaimana kemudian waktu mereka cek sound itu kan dari sore. Jadi Mhm. sudah banyak orang yang berlomba-lomba masuk ke GBK untuk kemudian nonton cek sound-nya Blackpink. Itu Blackpink. kan dari jam berapa Mhm. mereka masuk bisa jadi asarnya terlewat, Iya. maghribnya terlewat, Mhm. pulang malam sudah lelah untuk kemudian sholat Isya, untuk kemudian memang tidur sampai siang misalnya Mhm. terlewat lagi sholat subuh, itu kan namanya hiburan yang melalaikan. Belum lagi di sana dipertontonkan aurat gitu ya. Jadi kan nggak mungkin konsernya Blackpink bilang, waktunya maghrib, berhenti Iya. dulu." Kan nggak gitu ya. Jadi ya mereka Mhm. mengerjakan ya sesuai kebiasaan Mhm. mereka dan syuurnya mereka kan memang bukan Islam, Mhm. tidak bisa kemudian diminta untuk Mengingatkan, keislam-islaman ya. gitu kan itu. Itu yang pertama, tidak kemudian melakukan kewajiban sholat. Kemudian yang kedua, soal hijab. Hiburan itu tidak kemudian membuat orang itu melalaikan, apa ya, syariat tentang menutup aurat. Misalnya Mhm. berenang itu kan salah satu jadi hiburan ya, Mhm. tapi akan kemudian jadi salah ketika berenangnya itu pakai bikini di tempat Iya iya. terbuka Mhm. gitu kan, Mhm. itu akan menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Atau kemudian, eee, healing ke gunung sekarang bahasanya, Mmm. healing, Healing, travelling gitu ke travelling. gunung. Ya jangan sampai aktivitas travelling itu melalaikan kita dari aktivitas dakwah misalnya, meninggalkan aktivitas dakwah karena mau healing, travelling ke gunung gitu kan, gunung satu, ke Karena lagi gunung stres. satunya, Padahal pas menghilangkan stres. pulang Padahal pas pulang stres tidak lagi, selesai belum masalahnya. iya tidak selesai masalah, Masya benar. Allah. Itulah tadi yang kemudian dikatakan sebagai sebuah kebahagiaan yang semu gitu. Masya Allah Nah, berarti ya? itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tidak membahayakan. Itu jadi kita bisa lihat ya bagaimana kemudian Islam itu begitu menjaga untuk hiburan saja dijaga supaya tidak melawan fitrah manusia yang akhirnya itu yang akhirnya akan menimbulkan kekacauan gitu ya di Iya. dalam diri manusia, kemudian harus tidak boleh meninggalkan sesuatu yang wajib. Kemudian yang ketiga itu tidak berbahaya dalam hal misalnya olahraga bela diri boleh ndak dalam Islam? Ternyata boleh, tapi harus dengan persiapan dan latihan yang benar. Apa yang terjadi kalau misalnya orang bela diri, sudah yang latih tidak kompeten, yang dilatih Mhm. tidak tahu Bisa apa yang akan patah terjadi. tulang, Iya iya iya. gitu kan, menimbulkan efek bahaya lah. Atau kemudian berkuda, berkuda dalam Islam itu boleh, tetapi akan menjadi tidak boleh kemudian ketika alat pelindungnya tidak lengkap atau kemudian dia tidak punya pengalaman, tidak dibina sama orang yang sudah kompeten untuk Iya. itu. Nah, itu akan kemudian
bahaya juga gitu. Kurang lebih Nah, seperti itu. berarti, terkait hiburan-hiburan Iya, seperti itu, kita punya aturan ya, Kak? iya benar. Maksudnya hewan bukan hewan, maksud saya manusia gitu kan. Mhm, Manusia yang sesempurna ini, yang ada penciptanya tentu saja kita butuh aturan gitu, karena yang tahu kita itu pastilah yang pencipta, menciptakan kita yaitu betul, benar Allah benar. Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Nah, Eee, saya mau minta tips and trik ini dari Kak Winda, supaya Ramadan kita kali ini tuh tidak sia-sia, tidak dihabiskan dengan hal-hal yang tanda kutip ini menghibur secara duniawi saja kayak Iya binge iya benar. watching tadi. Mhm, Itu apa yang Kak Winda bisa berikan kepada saya dan pemirsa yang iya. ada di rumah? Pertama, tips Ramadan ya. Sebenarnya kalau Mhm. kita berbicara terkait Ramadan, itu dikatakan ibarat pemanasan itu ya dari bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi Iya iya. ibaratnya kalau kita persiapannya itu Heeh. baru hari ini tuh kayak Kaget. ngos-ngosan, ibarat olahraga tanpa pemanasan Oh gimana iya, sih gitu. mhm. Tapi, lagi-lagi tidak ada kata terlambat gitu Iya, untuk benar. orang yang kemudian mau belajar. Yang pertama yang harus dilakukan tentunya adalah menuntut ilmu gitu kan. Mhm. Karena tanpa kemudian ilmu ya kita tidak punya apa, tidak punya patokan gitu kan untuk kemudian kita harus melakukan apa, kita harus memilih apa gitu dalam hidup. Nah, dalam Islam itu kan, bagaimana kemudian pola sikap itu tergantung dipengaruhi oleh pola pikir. Iya. Nah, kita akan bahas terkait misalnya tabung informasi gitu kan, bagaimana kemudian sikap seseorang itu ditentukan tabung informasi. Jadi ibarat tabung itu, dia mengisi tabung itu dengan apa? Dengan informasi apa gitu Mhm. kan. Kan kalau kemudian tabung informasinya dari pagi sampai malam tontonannya Blackpink kan nggak mungkin ujuk-ujuk dia punya spirit Ramadan Iya, misalnya. Masya Allah. Kalau kemudian tabung informasinya itu adalah drama-drama gitu ya, yang isinya percintaan dengan berbagai genre, Mhm. apakah kemudian tiba-tiba dia punya spirit Ramadan? Iya. Kan enggak. Jadi harus kemudian disadari, harus kemudian ditarik dulu, oh ternyata akar persoalannya nih karena nggak punya ilmu gitu. Mhm. Jadi harus kemudian punya ilmu dulu, diisilah kemudian tabung informasi itu dengan, pemahaman-pemahaman Islam, itu yang pertama. Itu kan sekarang banyak ya, Mhm. apalagi kalau Ramadan itu kan kajian-kajian Islam itu menjamur, Iya, mhm. banyak, tergantung kita mau atau enggak gitu kan pergi ke tempat-tempat kajian. Nah itu, kemudian, bisa kita membuat list kegiatan supaya waktunya kita itu betul-betul berkah dan bermanfaat gitu, buat list. Jadi malam sebelum tidur itu buat list memang, saya bangun jam berapa untuk kemudian melakukan tahajud, untuk kemudian tadarus setelah tahajud sambil Mhm. menunggu waktu apa, sahur yang tepat, kan nggak mungkin kan sahur dari jam 1 itu kan lapar lagi Iya. gitu kan. Jadi, seperti itu. Kemudian habis subuh saya mau ngapain, itu bikin list, habis sholat subuh baca Quran lagi, habis itu melakukan aktivitas domestik, bantu orang tua ya Iya. di dalam rumah, salah satu kewajiban kita yaitu membantu orang tua. Kemudian bikin list lagi sholat duha, kemudian beri waktu untuk tubuh kita istirahat, untuk kemudian menghadapi lagi sholat zuhur dan tadarus lagi. Nah, kemudian menghadapi sholat asar, Mhm. menyiapkan takjil, itu jadi semua dari malam itu di-list gitu. Besok itu kita mau mengerjakan kebaikan apa, misal juga dimasukkan di dalam list itu, misalnya mau dengar videonya ustadz siapa supaya berkah gitu Iya. ya. Nah, itu kan kalau, kita harusnya ya memberikan kesempatan bagi hidayah itu masuk ke dalam dirinya kita setiap hari dengan cara apa? Dengan cara mengisi tabung informasinya kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat Mhm. tadi, karena itu akan berpengaruh kepada ruh atau semangat kita untuk kemudian melakukan aktivitas yang bermanfaat. Dan kita perlu sadari juga ya, para pemuda, remaja itu perlu menyadari bahwa waktu 24 jam itu sebenarnya terlalu sedikit dengan kemudian amanah dan kewajiban yang Allah berikan kepada Mhm. kita. Jadi sebenarnya amanah dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada waktu 24 jam yang Allah berikan. Iya. Pernah nggak sih Kak Rahma merasakan ketika 1 hari itu rasanya kurang gitu untuk kemudian mengerjakan Mhm. projek-projek yang harus diselesaikan, pernah nggak merasa Pasti gitu? pernah. Pasti Rasanya kayak mau pernah. dibagi 2 dan Iya, bisa ndak tubuhnya iya, dibagi 2 begitu untuk ya. supaya Nah bisa itu ke kan sana. heeh, salah satu bukti bahwa, oh ternyata kita itu sebagai perempuan itu banyak sekali aspek kehidupan yang kita jalani, yang akan sangat sayang sekali jika waktu itu kemudian kita sia-siakan. Misal, dia dengan dirinya sendiri gitu kan, bagaimana hubungan dia dengan dirinya sendiri, bagaimana kemudian dia mengkualitaskan dirinya sebagai seorang muslim.
Nah, terus dia dengan amanah pelajarnya atau Mhm. sebagai mahasiswa ya Kak Rahma, tentu Iya. banyak tugas-tugas kuliah yang harus diselesaikan, yang dia harus bersungguh-sungguh dengan amanah dari orang tua untuk menuntut Mhm. ilmu. Belum dia sebagai anak, bagaimana kemudian dia punya kewajiban untuk kemudian berbakti kepada orang tua. Mungkin selama ini ada relasi-relasi hubungan dengan orang tua yang belum terjalin dengan baik. Jadikanlah momen Ramadan itu Iya. momen Mhm. ngobrol, momen untuk memperbaiki hubungan dan memperbanyak Masya Allah. doa gitu, Mhm. dan memperbanyak doa untuk kemudian kebaikan diri kita gitu kan, kebaikan keluarga kita, dan tentunya kita juga punya peran di tengah-tengah umat bagaimana caranya berdaya dengan bergabung di circle-circle yang senantiasa mengingatkan kita itu akan kebaikan gitu ya. Sampai kan kemudian dikatakan, kalau kita ya berteman dengan orang solih solihah, Mhm. itu dia belum ngomong apa-apa gitu ya, misalnya kita baru lihat wajahnya itu, Iya, kita ingat benar. semua kelalaian-kelalaian yang Benar. kita lakukan, ataupun, Itu belum faktornya. pakai kaos kaki atau gimana gitu ya. Jadi itu jadi Mhm. teman-teman soleh itu luar biasa Mhm. menjadi pengingat. Jadi berkumpul dengan circle-circle yang, kita bisa berperan menjadi bagian daripada perubahan. Masya Jadi Allah. akan sebenarnya waktu kita itu, tidak cukup gitu kan sebenarnya, Mhm. tapi kenapa kemudian orang sampai seakan-akan tidak ada aktivitas lain gitu, sampai kemudian ketagihan, berujung kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebenarnya taat itu tidak bisa kemudian ditunda gitu kan, karena jadi taatnya itu tanpa tapi, tanpa Tanpa nanti, nanti. harus sesegera mungkin gitu Masya Allah. melaksanakan kebaikan. Baik. Mungkin seperti itu, Kak. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Jadi harus ada kesadarannya kita untuk mengisi ilmu dalam dirinya kita itu tentu saja dengan Benar, ilmu-ilmu yang bermanfaat, apalagi untuk agamanya kita supaya nanti bisa terlaksana apa yang dari Kak Winda sampaikan. Kita bisa benar. susun, kita bisa manage waktunya kita, apa-apa semua yang harus kita lakukan. Seperti itu pemirsa teman berbuka sekalian. Baik, eee, mungkin saya masih mau bertanya satu pertanyaan lagi boleh? Nah, Boleh. kayaknya masih ada waktu ini. Iya, iya. Nah, eee, kan Kakak sudah sampaikan kita itu harus kayak mengingatkan tadi masalah Blackpink gitu. Orang yang Iya. nonton Blackpink itu tidak mungkin mengingat sholat. Nah, saat saat kita singgung terkait Blackpink ini di sini dan di studio hari ini, pasti ada-ada saja orang yang berpikir bahwa, itu jadi urusan masing-masing, jadi urusan Oh. pribadi, Kak. Itu bagaimana Kak Winda menanggapi hal seperti itu? Ya benar. Nah, tadi kalau saya membahas terkait grand design, Iya. maka salah satu grand design barat untuk Mhm. menghancurkan umat muslim itu adalah dengan memiliki karakter individualis. Maka sering sekali kita dapati bahasa di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya, Mhm. ketika dinasehati itu kan bilang, "Bisa urus saja nerakamu, nggak Iya. usah urus nerakanya orang," gitu kan. Masya Allah. Bahasa-bahasa yang Mhm. seperti itu akhirnya keluar. Jadi ini urusan pribadiku, bahkan ada yang saking kerasnya hatinya itu bilang, "Ya biar saya melakukan maksiat, toh Mhm. yang disiksa saya bukan Mhm. kamu, yang dibakar kan saya bukan Iya. kamu." Itu sampai seperti itu ya, karena memang bagian grand design orang itu, bersikap individualistik untuk kemudian menghentikan laju dakwah. Kalau Masya dakwah Allah. itu kan Mhm. kepedulian ya. Iya. Dakwah itu terkait kepedulian, ibarat gini, Rahma, kalau makan bakso ya, Mhm. di suatu tempat dan itu Rahma rasakan itu baksonya enak sekali. Pasti kepikiran ya, "Wah, kapan-kapan saya mau ajak temanku ke sini atau ajak orang tuaku ke sini." Pernah nggak di posisi yang Pernah, seperti itu? pernah. Iya, iya, gitu kan. Nah, Islam itu seperti itu karena kita merasakan nikmatnya Islam, kita merasakan lezatnya Mhm. sebuah ketaatan, maka kita kan Mhm. otomatis mengajak orang-orang yang belum mengenal lezatnya Iya. Islam itu untuk kemudian Mhm. mengenalkan lezatnya Islam. Mhm. "Ini loh, saya kasih tunjuk ke kamu kebahagiaan hakiki Masya yang Allah. akan menghadirkan keterangan batin bagi kamu, bukan kebahagiaan semu yang menghabiskan uangmu, menghabiskan energimu, dan Mhm. akan membuat kamu dihisap Masya nanti di Allah. akhirat itu mendapatkan balasan gitu dari Mhm. Allah." Nah, ini kita berbicara kalau perbuatan seorang muslim itu kan pasti kita berbicara 2 hal ya. Mhm. Kalau taat pasti bahagia, kalau maksiat ya pasti Sengsara. sengsara Masya gitu Allah, di luar biasa akhirat sekali gitu. ya Kak Winda. Bahwa memang dakwah itu adalah bentuk rasa cinta, rasa Ya sayang benar, gitu ya rasa Kak. sayang, Masya cinta. Allah. Baik, seperti yang Kak Winda sudah sampaikan tadi bahwa memang waktu ini cepat sekali berlalu. Begitupun episode kali Episode ini kali kita ini. sudah dikode-kode oleh teman-teman kru. Jadi saya masih mau banyak pertanyaan Kak, tapi kita sudah dibatasi oleh waktu. Syukron jazakillah khair atas ilmunya hari Wah, ini. iya Semoga bisa sih. menambah wawasan kita semua, terutama saya pribadi dan Amin, juga amin, teman-teman amin. yang berada di rumah. Baik, untuk episode teman berbuka hari ini,
Saya cukupkan sampai di sini. Syukron jazakumullah khair kepada teman-teman kru yang sudah bertugas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.